Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Dalam video kita kali ini kita akan membahas terkait bagaimana cara supaya ID di BKU Arkas 2025 ini bisa berurutan ya. Sebagaimana di sini kita ada salah seorang saudara kita yang bertanya di salah satu video yang sudah kita upload sebelumnya yang membahas terkait cara isi SPJ BKU di tahun 2025 teman-teman ya. Di sini ada saudara kita yang bertanya terkait ID BKU tidak urut, bagaimana cara untuk memperbaikinya. Beliau ini dari SDN 5 Gunung Jaya ya. Jadi bagi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mungkin punya masalah yang sama di mana ID BKU di Arkasnya itu tidak berurutan, silakan simak baik-baik sharing kita kali ini sampai selesai, jangan di-skip ya. Baiklah, langsung saja untuk teman-teman yang mungkin saat ini belum berlangganan di channel ini, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan mari kita mulai sharing kita kali ini. Untuk langkah pertama seperti biasa, silakan Bapak Ibu sekalian masuk ke aplikasi Arkasnya masing-masing dan di sini kita menggunakan Arkas versi terbaru yaitu Arkas versi 4.2.9 dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini masih menggunakan versi lama, silakan update terlebih dahulu aplikasinya ke aplikasi Arkas yang terbaru. Bagaimana cara update-nya saya pun sudah membahas di video sebelumnya ya. Jadi silakan lihat di sana. Oke, sekarang kita akan masuk ke praktek cara supaya ID BKU di Arkas ini bisa berurutan. Di sini kebetulan kita akan coba mengisi untuk penata usahaan pembuatan BKU 2025 untuk bulan April ya, bulan ini. Nah, sebentar kita hapus dulu. Jadi teman-teman sekalian, ini yang perlu menjadi catatan teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian adalah cara supaya ID yang ini itu bisa berurutan, maka usahakan kalian menginput pembelanjaan itu mulai dari tanggal yang terkecil, teman-teman ya. Jadi di sini setelah kita pelajari untuk sistem terbaru untuk versi yang 429, urutan yang paling diutamakan oleh sistem ini adalah tanggal, teman-teman ya. Jadi usahakan kalian sebelum menambahkan pembelanjaan di sini, silakan urutkan terlebih dahulu pembelanjaan mulai dari tanggal yang paling kecil. Nah, tanggal yang paling kecil itulah yang pertama kali sahabat sekalian, Bapak Ibu sekalian inputkan. Contoh, di sini kita akan menambahkan anggaran ya, seperti biasa tambah pembelanjaan, bukan anggaran tapi tambah pembelanjaan ya. Nah, di sini poin penting supaya ID-nya bisa berurutan adalah kalian input terlebih dahulu pembelanjaan mulai dari tanggal yang paling kecil. Contoh misalkan di sini kita di tanggal 1 April, teman-teman ya, kita akan membayarkan ini, teman-teman, apa namanya? Sebentar, kita pilih jenis transaksinya saldo tunai dulu ya, teman-teman. Kemudian di sini centang jika pembelanjaan tidak punya toko. Nah, ini kita akan centang karena pembelanjaan kita di tanggal 1 April ini tidak punya toko ya. Kita centang. Di sini kita beli di perorangan, kita akan bayar terlebih dahulu untuk penggunaan listrik, teman-teman ya. Jadi kita biasanya beli di perorangan karena kebetulan tetangga kita ada yang berjualan token ya, token listrik. Oke, tidak ada NPWP, kita lanjut teman-teman. Kemudian di sini kita langsung klik kegiatan, ini pun kita cari listrik. Nah, jadi teman-teman, untuk kegiatan ini kalian tinggal klik saja, tidak usah mencari manual ya. Nanti akan muncul otomatis. Nah, ini otomatis pembelanjaan tagihan listrik. Ini kita centang otomatis sesuai dengan anggaran yang telah kita anggarkan sebelumnya. Kita lanjut, kita simpan. Nah, ini akan menjadi ID yang pertama dimulai di angka 23, teman-teman ya, BPU 23. Nah, kemudian untuk berikutnya kita akan tambahkan pembelanjaan lagi, misalkan kita akan bayar internet. Nah, sekarang kita akan contohkan terlebih dahulu apa bedanya kalau kita misalkan memasukkan pembelanjaan dimulai dari tanggal
yang besar, kemudian nanti di bawahnya itu tanggal yang kecil. Nanti kita akan lihat perbedaannya ya. Nah, kita misalkan ini di tanggal 4 misalkan nih, kita beli atau bayar ini teman-teman ya. Kita bayar tagihan internet misalkan ya. Ini pun kita juga beli di perorangan di orang yang sama ya. Kita lanjut, ini kita cari internet. Oke, ini otomatis muncul, kita centang paket data, kita simpan. Nah, ini sudah menjadi ID BPU 24. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan pembelanjaan, tapi tanggalnya itu tidak di atas tanggal 4, melainkan tanggal 2, teman-teman ya. Dan nanti kita akan lihat kenapa. Tadi di awal saya bilang bahwa di sistem ini yang diutamakan adalah tanggal untuk urutannya. Makanya di sini perlu diperhatikan, harus mulai dari yang terkecil. Nah, sekarang kita akan coba masukkan tambah pembelanjaan untuk tanggal setelah tanggal 4 itu kita akan masukkan pembelanjaan misalkan tanggal 2 nih. Kita lihat perbedaannya. Kita masukkan tanggal 2, anggaplah di tanggal 2 ini contoh kita misalkan membayar honor guru, teman-teman ya. Kita nama samaran saja di sini misalkan ini Bentar dulu. Jangan nama samaran ya. Harus sesuai dengan yang ada di bagian penganggaran. Oke, kita centang lagi. Lanjut di sini langsung pembelanjaan, kita cari honor guru. Nah, di sini honor guru, cari nama yang sesuai. Kita lanjut. Nah, teman-teman sekalian bisa lihat di sini ya, kenapa di awal tadi saya utamakan harus mulai dari tanggal yang terkecil berurutan sampai tanggal yang terbesar. Nah, di sini bisa dilihat perbedaannya bahwa ketika kita menginputkan untuk pembayaran honor guru, tapi tanggalnya adalah di bawah tanggal ketika kita membayar jasa internet, yaitu di tanggal 2, maka otomatis urutannya yang BPU 24 akan tergeser ke bawah. Jadi ini tidak berurutan 23, 25, 24. Tapi untuk tanggal memang ini sesuai, dimulai dengan tanggal yang terkecil. Nah, maka untuk Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian yang ingin ID dan tanggalnya ini berurutan ya teman-teman sekalian. Jadi intinya tanggalnya ini adalah mulai dari yang terkecil, kemudian untuk ID-nya pun berurutan. Maka usahakan ketika kalian menambahkan pembelanjaan itu harus juga sesuai teman-teman ya, mulai dari tanggal yang terkecil. Oke, kita akan hapus kembali untuk yang pembayaran honor guru. Kita akan coba ganti dengan tanggal di atas tanggal 4 ya. Nah, kita lihat detail, kita hapus dulu. Kita tambahkan lagi, kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 5 ya, di atas tanggal 4. Tanggal 5 misalkan. Kita ini kemudian kita centang. Oke, kita centang lagi, lanjut, kemudian kita pilih honorium guru. Ini juga sama ya. Cari nama yang sesuai. Kemudian kita klik lanjutkan simpan. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman sekalian bisa lihat di sini bahwa sekarang untuk ID-nya sudah berurutan dan tanggalnya pun sudah berurutan mulai dari yang terkecil. Nah, ID 23, 24, 25 dan seterusnya. Jadi untuk poin penting yang harus Bapak Ibu sekalian ingat di sini ketika ingin supaya ID-nya berurutan, kemudian tanggalnya pun mulai tanggal yang terkecil, maka usahakan dalam penambahan pembelanjaan di bagian laporan penata usahaan ini, yaitu dalam pembuatan BKU di tiap bulannya, usahakan mulai dari pembelanjaan yang tanggalnya itu tanggal yang paling kecil. Jadi bisa dibuat dulu di berkas atau dicoret-coret di kertas ya. Susun mulai dari tanggal yang terkecil, kemudian baru tambahkan pembelanjaan sesuai dengan urutan tanggal tersebut. Alasannya supaya ID yang ada di sebelah kiri ini bisa berurutan dan tanggalnya pun tentu berurutan mulai dari yang terkecil. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari saudara kita, yaitu dari SDN 5 Gunung Jaya, dan semoga bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin punya masalah yang sama seperti saudara kita ini juga bisa terselesaikan dengan pembahasan kita kali ini ya. Jadi kalau misalkan masih belum paham, silakan bisa putar ulang video ini ya, putar balik
atau mungkin kalau masih belum paham juga bisa bertanya pada kolom komentar yang tersedia dalam video yang kita update kali ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan atau kita share pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi solusi untuk permasalahan Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya, supaya nanti tidak ketinggalan update terbaru yang saya update di channel saya, Imran Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.